Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan berbicara yang berhubungan dengan komunitas ya. Karena komunitas itu adalah penting bagi YouTuber pemula di tahun 2023 ini. Lalu kenapa saya katakan penting? Karena di video-video sebelumnya juga saya sudah mengatakan, bagi kalian YouTuber pemula di tahun 2023 kalian harus wajib memiliki komunitas. Karena komunitas itu banyak aspek yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kolaborasi video. Yang kedua, kalian bisa menciptakan sebuah market gitu loh. Jadi gambaran kita tuh begini, kalau di dalam sebuah komunitas kita saling silaturahmi, saling kabar-kabaran, saling berinteraksi satu sama lain kan. Jadi adanya kepercayaan itu loh, jadi adanya trustnya itu loh. Karena ya kita kan berbicara, kalau komunitas kan berbicara entah itu melalui Telegram atau WhatsApp gitu ya teman-teman. Di sini hal yang paling penting adalah ketika kita bisa menciptakan sebuah market gitu. Artinya kita walaupun sebagai konten kreator tidak hanya serta-merta kita cuma buat konten, terus tidak hanya berbicara mengenai rekomendasi, terus tidak hanya berbicara mengenai kolaborasi video, terus antara channel besar channel kecil atau harus saling mengunjungi gitu ya. Jadi di sini kita bisa menciptakan sebuah market teman-teman. Artinya kita juga bisa membuat sebuah pasar gitu ya. Misalnya topik kalian tentang apa ya? Tentang mancing ikan gitu ya. Coba kalau misalnya kalian bisa memasarkan atau mempromosikan gitu ya. Umpan apa untuk ikan apa gitu loh. Dan sedangkan ini umpan ini gitu dengan menggunakan contoh seperti apa ya? Saya akan berikan contoh ya. Anggap aja ini ya. Jadi ini adalah umpan yang bisa dimakan oleh ikan gabus. Kenapa? Karena manfaatnya bagi mereka, bagi ikan-ikan tersebut, ketika ikan itu datang, itu dapat menarik selera mereka dengan bagaimana gitu. Jadi Anda itu lebih paham gitu mengenai umpan-umpan untuk jenis ikan apa saja gitu ya. Jadi coba kalian buat sebuah market gitu ya di dalam komunitas itu juga gitu. Selain kalian ingin membesarkan channel-channel kalian, daripada kalian memikirkan jam tayang, memikirkan rekomendasi, terus kapan saya mau net. Jadi coba kita berinovasi dan berkreasi gitu ya. Begitu juga untuk dalam tema masakan gitu ya. Kalau misalnya tema masakan, kalian masak, bikin ini, bikin itu, jadi cuma fokusnya di konten gitu. Kenapa nggak sambil promosi gitu? Misalnya kalian punya resep keluarga gitu ya, dan kebetulan ibu-ibu nih biasanya membuka rumah makan gitu kan, promosikan saja gitu loh. Misalnya di daerah lokasi A gitu, kami juga membuka misalnya tentang membuat kursus, atau kalian memiliki dagangan gitu, kami menjual mie ayam apa gitu, promosi saja gitu. Karena cepat atau lambat audiens yang ada di daerah lokasi kalian itu akan melihat gitu loh. Karena apa? Karena ketika kalian upload video itu di dalam YouTube, itu kan tidak akan pernah habis gitu loh. Artinya itu akan selalu ada gitu. Itu akan menjadi sebuah apa ya, simpanan gitu, atau nggak akan habis di telan waktu, kecuali kalau YouTube bangkrut gitu ya. Jadi itu gambaran-gambarannya. Jadi di dalam sebuah komunitas itu, mengapa saya katakan selain kita saling berinteraksi, kita juga bisa menciptakan sebuah market gitu loh. Atau kalian memiliki keahlian gitu, mendesain gitu ya, coba kalian juga mempromosikan gitu keahlian kalian, bahwa kalian bisa membuat desain apa gitu ya. Misalnya kalian bisa mendesain 3D gitu ya kan. Jadi kalian bisa mendesain gambar-gambar mobil, motor gitu ya. Atau kalian misalnya kerja di bengkel gitu ya, lalu kalian topik temanya yang berhubungan dengan otomotif gitu ya, boleh kan kalian jualan spare part gitu loh. Maksudnya karena di dalam komunitas itu kan saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Apa salahnya gitu kalau kita menciptakan pasar gitu di dalamnya gitu. Walaupun memang ada aturan-aturan tertentu di dalam sebuah grup gitu ya, kita kan nggak bisa jualan gitu ya. Tapi kan kalau di channel kalian bisa mempromosikan gitu loh. Oleh karena itu, mengapa dari awal channel-channel saya, bukan channel-channel saya sih, maksudnya video-video saya itu selalu mengatakan bahwa tunjukkan wajah kalian, tunjukkan suara kalian, ya agar seperti ini yang saya maksud gitu. Jadi kalian jangan jualan di grupnya,
tapi kalian sambil jualan atau promosikan ya di video kalian, di dalam channel YouTube kalian gitu loh. Nah, seperti saya nih, saya tutorial kan, saya bisa kok guys, saya akan membuka kelas. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar dengan saya yang berhubungan dengan desain gitu, karena kan tutorial kan bisa masuk kemana aja gitu ya. Saya akan membuka kelas yang berhubungan dengan Bitcoin misalnya, kripto gitu ya kan, bisa saja gitu. Atau saya akan membuka kelas kayak Abang Den Jesse gitu kan, dia buka kelas yang bisa istilahnya katanya go internasional gitu, mengajarkan bagaimana cara mengembangkan channel YouTube lebih baik gitu kan. Bisa-bisa saja gitu kalau saya sebagai tutorial, karena saya jual jasa gitu kan, karena saya cuma jual ngomong doang gitu, tetapi setidaknya mempunyai manfaat gitu loh buat mereka gitu. Atau saya akan menjual buku gitu ya, saya sudah membuat buku gitu kan, dan buku ini saya buat dari beberapa tahun yang lalu berdasarkan pengalaman yang berhubungan dengan YouTube. Bisa saja seperti itu teman-teman. Jadi gambaran-gambaran seperti itu loh teman-teman, kita juga harus punya inovasi yang dapat menghasilkan buat kita gitu. Nggak harus kita nunggu monetisasi untuk mendapat penghasilan gitu. Jadi YouTuber pemula pun sebenarnya bisa menghasilkan kalau kita punya inovasi dan kreatif berpikir gitu. Karena apa? Karena kan basic kita komunitas. Makanya saya bilang kita memang harus masuk di dalam komunitas, karena ketika kita masuk di dalam komunitas, kita kan udah saling kenal, saling percaya gitu, saling bayangkan kita kan kalau misalnya kolaborasi video channel besar channel kecil itu kan selalu bertemu gitu kan. Jadi dari istilahnya dari ada yang tinggal di Jakarta, mungkin ada yang tinggal di Medan, ada yang tinggal di Makassar gitu kan, ada yang tinggal di Kalimantan. Dengan adanya interaksi di dalam komunitas itu kan kita bisa menciptakan sebuah pasar gitu loh. Jadi coba ya teman-teman gambarkan seperti itu loh. Tapi yang utama adalah bagaimana kalian bisa menampilkan wajah dan suara kalian di depan kamera dulu gitu. Karena kan kalau kalian ingin mempromosikan sesuatu kan wajah dan tampilan kalian itu juga harus muncul di depan gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu saya rasa kalian nggak perlu juga menunggu 4000 jam tayang 1000 subscriber untuk berpenghasilan gitu. Kalian bisa sambil jualan atau mempromosikan sesuatu produk gitu yang ya memang buatan kalian gitu, yang memang kalian mungkin punya Shopee gitu kan, atau Tokopedia misalnya ya, kalian sudah jualan di situ. Apa salahnya kalau kalian mempromosikan 1 atau 2 menitan di dalam channel kalian pada saat kalian membuat video gitu, atau membuat konten gitu, selain kalian menunggu AdSense gitu ya untuk YouTuber pemula. Patut dicoba, kenapa tidak gitu loh. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Jika kalau ada pertanyaan bisa cantumkan di bawah komentar saya, nanti saya akan tanggapi. Semoga hal ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.